mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang tidak hadir siapa? Alia sama Tasya juga. Silakan yang baru datang duduk dulu. Tekan video ini. Ini Doni sakit atau gimana Doni? Biasa Pak. Oh biasa Doni. Ya. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Ya, semuanya sehat, semuanya semangat ya. Betul sekali. Semangat kan? Semangat. Ya. Pokoknya semuanya semangat. Oke. Untuk pertemuan daripada liburan kita membahas tanggapan. Nah, teks tanggapan itu apa yang kalian ketahui tentang teks? Jawaban ini kita bisa menjawab. Jawaban dari penilaian dari pribadi ya, penilaian pribadi terhadap suatu karya yang dimaksud itu. Kemarin kan kalian menanggapi sebuah teks ya, di kelas. Nah, untuk materi yang kali ini itu ada surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas. Siapa yang tahu surat pribadi? Surat pribadi. Surat pribadi, ada yang tahu surat pribadi? Tidak. Sudah ada yang pernah membuat surat? Nah, surat jadi sendiri. Surat pribadi. Oke, ada yang pernah membuat surat ya. Kalau menerima surat? Nah, dari siapa? Pihak kasih, dari guru BK. Dari rumah sakit. Dari guru BK. Oke ya, jadi di dalam surat itu ada dua macam ya. Jadi ada Oke, kalau kita lihat dari pengertiannya ya, surat itu adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengirim pesan, bisa menggunakan surat. Ya mungkin kalau zaman sekarang lewat email ya. Tapi surat pun sampai sekarang juga masih eksis. Dan contohnya kalian mau izin sekolah harus membuat surat ya. Kalian kalau misalnya punya keperluan ya ke suatu instansi harus menggunakan surat dinas atau surat resmi. Jadi untuk surat itu ada dua jenis ya, surat resmi dan surat pribadi. Kalau surat pribadi berarti kalian membuatnya secara pribadi atau punya kepentingan pribadi ya. Misalnya kalian mengirim ke teman kah, ke pacar kah, itu kan surat pribadi ya, pesan pribadi. Tapi kalau surat resmi itu yang dikeluarkan oleh instansi ya, misalnya rumah sakit atau kepengurusan osis, oleh instansi surat dinas namanya. Surat resmi itu bisa dikatakan surat dinas yang formal. Kalau surat pribadi itu tidak formal, jadi kalian boleh mengungkapkan pasangan yang masalah. Tetapi kalau surat dinas kalian harus formal, bahasanya tidak boleh gue gitu, harus formal, bahasanya harus baku. Kecuali surat pribadi kalian boleh ya mau mengungkapkan pasangan ya, mau marah gitu, bahasanya
Mungkin kalau dari tujuan yang dalam membuat surat itu yang pertama mengungkapkan perasaan ya. Seperti yang tadi sudah cinta kan? Kalian boleh mengungkapkan lewat surat. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang lewat WA kan? Zaman dulu lewat surat ya. Sekarang lewat WA, lewat DM bisa. Itu untuk ungkapan ya. Tapi kalau di dalam surat ya ada unsur sekolah yang kalian harus pakai surat ya, keterangannya. Kalau pakai WA boleh, tetapi ya mungkin bukan sopan ya, sopan nanti harus pakai surat. Menyampaikan ide, berarti menyampaikan ide kalau misalnya kalian punya pendapat yang menarik, bolehlah lewat surat. Memohon bantuan, ternyata memohon bantuan itu bisa memakai surat ya, berarti maksudnya bisa ke surat benar, bisa ke surat pribadi. Berungkap kabar, menceritakan pengalaman atau mengungkapkan terima kasih itu bisa memakai surat. Bentuk komunikasi menulis yang dilakukan oleh seorang kepada orang sebagai pribadi dan wakil atau pusat. Sedangkan surat dinas ya itu harus resmi yang ditulis dari situasi formal, buat lembaga yang rumah sakit, sekolah, yang osis, kepala desa, itu kan surat resmi surat dinas. Perbedaan ya. Ini terlihat ya. Ya mungkin untuk perbedaan seperti ini ya. Ada pengirim. Nah, untuk pengirim itu individu. Kalau sudah resmi itu oleh instansi atau lembaga ya. Ada penerima surat pribadi oleh keluarga, kawan teman, surat resmi instansi ya atau individu yang ada di dalam suatu lembaga. Boleh kalian lihat secara jelas saja ya. Dan bahasanya harus naskah ya, sesuai makna yang singkat surat satu. Kalau surat resmi itu harus formal ya, baku dan jelas. Ini kalian bisa lihat ya. Nah ini ya. Oke semuanya, Bapak ingin bertanya, sudah mendapatkan HP semua? Sudah ya, sudah memiliki HP. HP mana KM? HP mana ada KM? Oke ya, Rizky. Oke, Rizky, nanti Bapak akan mengirim sebuah link ya. Nah, itu kalian isi ya. Ada link tentang surat pribadi ya. Kalian isi ya, nanti dikirim ke kelas ya. Nah, kalian sudah mendapatkan link ya di grup yang Bapak bagikan ya. Nah, silakan kalian isi link tersebut ya berdasarkan kemampuan pribadi ya. Sama emailnya. Silakan isi dulu ya. Isi semampu kalian ya tentang surat dinas dan surat pribadi ya. Silakan. Nanti ada hasil akhirnya, ada skornya. Nanti kalian skornya catat di buku tulisnya. Boleh. Yang penting asal ingat skornya berapa gitu ya. Silakan. Ya. Silakan, Bapak beri waktu 5 menit. Kalian untuk mengisi formulir ya. Sebisanya saja. Baik, bagaimana sudah mendapatkan skor semuanya? Ada yang dapat 100? Angkat tangan. Yang dapat 100 angkat tangan. Oke ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat 90 ada? 90, 80. Udah 80. Oke,
yang dapat 60 skornya? Oke, untuk pembagian kelompoknya silakan kalian 66 ya. 66. Yang 100 sama yang 100, yang 80 sama yang 80. Silakan. Misalnya bagian kelompok. Misalnya yang 100 itu ada 10 orang atau 11 orang ya. Silakan bagi dua. Kalau misalnya yang 80 itu ada sama 10 orang, 11 orang, silakan menyesuaikan bagi dua ya. 6 satu kelompok 6. Boleh, cewek-cewek, cowok-cowok, cewek-cowok boleh digabung. Silakan. Menyesuaikan tadi yang dapat 100 silakan 6 orang. Yang dapat 80 silakan satu kelompoknya 6 orang. Oke, silakan duduknya berkelompok, oke? Ada syarat dulu. Baik ya, semuanya sudah berkelompok ya, sudah tadi skor yang telah diperoleh dari pengisian kuesioner ya, yang Bapak berikan, oke? Ada ya semuanya berkelompok ya, ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, oke? Jadi untuk pembelajarannya kita berdiskusi, coba kalian buka halaman 177 ya. Halaman 177 silakan dibuka. Halaman 177. 177. Silakan dibuka. Nah, di halaman 177 itu ada contoh dari surat apa? Pribadi. Betul. Itu ada contoh dari surat pribadi. Silakan kalian baca ya. Kalian baca, kalian pahami. Kemudian setelah membaca, kalian isi soalnya pada halaman 178. Ada ya? Ada soal ya? Ada ya? Oh, ini siap-siap. Satu kelompok itu ya satu jawaban. Boleh semuanya menulis boleh. Yang penting kalian kerja kelompok ya, kalian kerja kelompok ya. Kalian berdiskusi menentukan apa jawaban. Atau mungkin kalian boleh membagi-bagi, kan ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Silakan kalian bisa bagi misalnya. Ya, yang maksimal. Jawabannya saja. Jawaban langsung. Tulis. Jawaban langsung. Silakan di buku ya. Soal. Boleh semuanya nulis bertatatan. Anjay, Boleh. Aduh, tanyanya apa sih, Pak? Siapa nama pengirim surat? Pak. Oh, boleh silakan. Bukan Eko. Si Upi Pulau. Siapa tahu kirim surat Eko Ipanowinata. Bagaimana ada jalan? Kepadamu menyukai atau menarik
Oke, ada yang sudah selesai? Yang hampir semuanya sudah selesai ya? Sudah dong, Pak. Semuanya sudah selesai? Ya. Udah Pak. Sudah ya? Nah, Bapak meminta perwakilan satu orang ya. Perwakilan satu orang untuk memaparkannya ya. Kita samakan dengan yang lain. Apakah sama ataupun berbeda ya? Apakah sama ataupun ada yang berbeda? Silakan dari kelompok yang sudah. Sok, silakan ke depan. Boleh. Ya. Ayo, nanti yang jawab apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ilham Maria dan ini Naomi. Apa tak udah perkenalan lah? Mau menyampaikan hasil kerja kelompok kita. Oke. Oke ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, siapakah nama pengirim surat? Apakah betul Matahari? Betul. Sama semuanya ya. Yang kedua, siapa kakak Matullah pengirim surat ini? Ketua MOS katanya apakah betul? Ketua MOS. Betul. Ada yang semuanya sama? Sama. Oke ya. Hei. Yang ketiga, tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan utama pengirim surat pada kakak. Kesan utamanya apa? Pertama bertemu, aku suka padamu. Allah. Kalau dari tanggapan kelompok yang lain, apakah kalimatnya seperti itu? Sama. Apa saya berbeda? Ya. Apa yang benar sama? Sama ya, jadi mengungkapkan perasaan itu. Yang kelima, pada beberapa paragraf keberapa nih, Pak? Paragraf pertama atau paragraf satu? Betul. Apa tujuan penulis? Tuliskan kembali harapan penulis kepada kakak Ahmad terakhir. Suatu hari nanti aku suka padamu. Aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu. Bukan karena balas kamu saat ini. Ada yang salah? Oke. Beda sedikit. Yang terakhir, nomor 6. Apa tujuan penulis ya mengirimkan surat ini untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu? Apakah ada yang sama? Sedikit. Gimana perbedaannya? Oh, di sini tidak menyebutkan nama, hanya apa? Ungkapkan perasaan. Ungkapkan perasaan. Oke ya, tidak masalah ya. Ini gimana? Mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Oke ya. Masih sama ya, masih sama-sama bahwa isi dari tujuan surat ini untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Oke ya, berarti semuanya aman ya. Tidak ada perbedaan ya, hanya ada perbedaan sedikit ya. Oke baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya.
pribadi ya, dan kalian juga menganalisis dari soal-soal yang ada di paket. Jadi surat pribadi itu apa artinya? Surat yang ditulis yang berisi ungkapan pribadi atau perasaan pribadi. Kalau surat dinas, kalau surat dinas apa surat dinas? Surat resmi atau surat yang ditulis berdasarkan apa? Tujuan dari lembaga ya, bukan dari tujuan pribadi. Itu kalau surat pribadi berarti kita menuliskannya secara kepentingan pribadi ya. Tetapi kalau surat dinas kita menulis berdasarkan kepentingan lembaga ya, atau instansi ya. Tuh. Jadi pengertian surat apa? Pengertian dari surat. Surat pengertian dari surat apa? Kan itu ada surat resmi ya, surat pribadi. Surat apa? Nah, surat apa surat? Surat adalah sarana informasi secara tertulis. Ya. Jadi kalau lisan berarti kita telepon ya. Ya kan secara lisan telepon. Kalau surat kita menulis. Ada surat pribadi, ada surat dinas. Kalau tujuan dari surat ya itu tadi ya bisa mengungkapkan perasaan, bisa mengungkapkan ide, bisa menanyakan kabar, ya. Bisa meminta bantuan. Itulah. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan bantuan ya atau menanyakan kabar, kita bisa membuat atau lewat surat. Jadi bisa, tapi kalau misalnya menanyakan kabar itu maksudnya ke surat pribadi. Tapi kalau misalnya ada kepentingan atau kebutuhan, berarti kalian maksudnya ke surat dinas resmi ya. Karena ada kebutuhan lembaga berdasarkan lembaga atau instansi. Itu kan bahasanya juga harus tidak boleh pakai bahasa gaul. Kalau pakai bahasa gaul kita menuliskan surat pribadi, tapi juga harus mencantumkan baik ya. Sampai sini pertanyaan. Bapak mau itu ya merefleksikan pengalaman belajar ya di hari ini ya. Pengalaman belajar di hari ini kalian senang, sedih atau marah atau biasa saja? Kalau yang senang katakan wah. Yang sedih seperti ini. Kalau yang marah, gini. Gimana kalau mohon perhatian. Gimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Kalian sudah merefleksikan pengalaman belajar di hari ini, tapi ada tes sumatif dulu dari Bapak ya. Untuk tes sumatifnya coba kalian buka halaman 180 ya, 180 ya.
Nah, di halaman 180 itu ada soal ya yang membahas atau menjawab pertanyaan dari surat dinas atau surat resmi. Silakan itu sebagai bentuk tes sumatif ya. Itu tidak berkelompok tetapi harus masing-masing ya, harus individu. Silakan kalian kerjakan. Masalah ya. Baik, untuk tes sumatif ya sudah selesai semuanya. Ya, nanti dikumpulkan secara individual ya. Oke. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai tes sumatif. Hukum semua rangkaian pembelajaran sudah selesai ya. Dari awal sampai akhir. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian ya. Terima kasih yang sudah semuanya yang pada saya dan sekarang ya. Kita bertemu lagi hari apa? Rabu ya. Selasa. Hari Selasa ya. Kita hari Selasa ya. Kita bertemu lagi. Kita akan membahas struktur dan kebahasan dari surat pribadi dan surat resmi. Jadi